Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Bisa Putra, NPM 1951020357. Di sini saya akan menjawab tugas ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal Syariah. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian pasar modal syariah dan dasar hukumnya. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang saham reksadana dengan menerapkan prinsip syariah sebagai landasan sistem kerjanya. Dasar hukum pasar modal syariah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas Lembaga Negara tahun 1995 nomor 13, tambahan lembaran negara nomor 3587. Yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan variabel terpenting dalam pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Variabel di pasar modal diartikan sebagai prinsip atau syarat utama terbentuknya pasar modal syariah. Prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas perdagangan, riba, goror, maisir, dan kehalalan barang. Yang pertama adalah riba. Riba adalah suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Yang kedua adalah goror. Goror adalah suatu ketidakjelasan atau tidak kepastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Yang ketiga yaitu maisur. Maisur adalah suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur menguntung, penipuan atau manipulasi. Yang keempat yaitu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal yang menjadikan keharaman atas barang juga dapat dikarenakan zatnya. Yang ketiga, berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi menurut Islam. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang dan semakin menarik berdasarkan data BII. Sejak tahun 2011 sampai dengan 20 Oktober 2020, jumlah saham syariah meningkat 90,3% dari 237 saham menjadi 451 saham. Jumlah ini setara dengan 63,6% dari total saham yang tercatat di BII. Indonesia memperoleh penghargaan sebagai Best Islamic Capital Market 2020 dari Global Islamic Finance Award. Ia juga mengklaim bahwa Indonesia menjadi pasar modal syariah yang memiliki produk investasi lengkap yang pertama yang terhubung dengan filantropi Islam seperti zakat saham, wakaf saham, dan wakaf tunai. Yang dikaitkan dengan sukuk adalah 5 manfaat umum investasi dalam Islam yang perlu kita ketahui. Ada 5 manfaat investasi dalam Islam yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama yaitu terhindar dari hutang, yang kedua nilai aset harta terlindungi, yang ketiga aset kekayaan bertambah, dan yang keempat memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Yang kelima perencanaan keuangan. Dalam ekonomi syariah, investasi itu sendiri sangat dianjurkan dalam kegiatan bermuamalah guna untuk menjaga harta yang kita miliki, menjadi produktif dan memberi manfaat pertumbuhan perekonomian umat Islam. Investasi syariah memiliki beberapa jenis, salah satunya yaitu sukuk. Sukuk adalah surat berharga yang berupa sertifikat atau kepemilikan jangka panjang yang menggunakan prinsip syariah. Dan yang keempat yaitu jelaskan
bagaimana konsep dari saham syariah serta penyelesaian saham syariah dalam penilaian saham di pasar modal. Konsep saham syariah pada hakikatnya, konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep syirkah dan musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak bagi hasil usaha saham adalah surat berharga, yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil saham perusahaan, dan menerbitkan saham perusahaan mendapatkan penyertaan dan tambahan untuk modal jangka waktu panjang bagi perusahaan. Penyeleksian saham syariah. Kriteria penyeleksian saham syariah ditetapkan oleh OJK yang terdapat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 PJOK Nomor 04 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Selanjutnya adalah penilaian saham. Yang pertama yaitu analisis fundamental, adalah suatu tentang ekonomi industri dan kondisi perusahaan yang berhitungkan nilai dan saham perusahaan. Analisis fundamental, metode analisis saham dengan menganalisis data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Dan yang kedua yaitu analisis teknikal, adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Analisis teknikal tidak menggunakan rasio-rasio keuangan perusahaan. Mungkin hanya itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.